lalu biar lebih manis lagi, kita ada Clovia. Dan kenapa Clovia? Sebenarnya nama Clovia itu band gue dulu. Nah itu ada teman gue, sahabat gue namanya Barca. Barcelona. Iya, Barca namanya Barca. Bukan bola, bukan. Tenang. Dengar Barcelona langsung CNC gitu Mas. Sabar. Emang namanya Barca. Ya, terus akhirnya karena masing-masing nih ngasih nama nih, ini. Terus gue akhirnya pikir, kayaknya nama Clovia bagus nih. Karena vokalisnya cewek kan, biar lebih manis lagi. Akhirnya gue bilang, Bar, ini nama Clovia gue pakai ya gitu. Buat apaan men gitu? Buat band gue nih, project baru gitu. Masih bikin kafe kan? Iya. Lucu banget lagi. Bisa. Kan boleh juga tuh idenya. Turunan bisnis. Nah akhirnya alhamdulillah dia menyetujui dan kita pakai sampai sekarang. Gimana ya? Jenuh ya. Karena ya udah lu ngeband tampil di event jreng ngaverin lagu orang terus. Bedanya itu. Sebelumnya itu gue cover aransemen. Dan yang sekarang itu gue di mana-mana gue event gue membawakan lagu sendiri bareng Clovia. Itu bener-bener rasanya gue seneng banget sih karena kayak alhamdulillah sama mereka cocok, lagunya cocok dan alhamdulillah pendengar kita yang sekarang setia juga cocok dan gue sih berharap Clovia juga bisa mengeluarkan single-single berikutnya sampai album. Amin. Doain yang terbaik. Tapi ada pengalaman momen awkward gak pas manggung gimana gitu? Ada yang jahil gak penontonnya gitu? Kalau kita manggung, penontonnya kering gitu. Kita manggung yang pertama kali. Nih dia. Sampai waktu itu cewek pasti ya. Cewek itu sampai dia nulis tuh di handphonenya. Kak kenalin gitarisnya. Kayak ya ampun banyak banget nih. Baru tuh 2 kali manggung itu sama mereka. Kak gitaris sampai itu di handphone itu gede-gede orang-orang sampai teriak. Ada yang mau nangis malah waktu itu. Ada yang mau nangis? Iya nih ngeliat dia doang. Pengen kenalan. Kakak dari bawah. Kenalan. Iya nanti. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita hari ini kedatangan Clovia Band. Rame ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Guys, gimana kabarnya guys? Alhamdulillah Dan baik. Sehat luar biasa. Perjalanan gimana perjalanan tadi? Dari mana sih? Kita ada yang dari Bintaro, ada yang dari Mana-mana. Karena Tengah ada. Dan Mogot ada. Dari pulang kerja. Iya pulang kerja. Oke. Dan Mogot ya macet pasti. Pulang kantor langsung sini ya. Menyempatkan untuk Star Radio Luar biasa sekali. Spesial. Iya, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk datang hari ini. Kita kenalan dulu kali ya, mungkin teman Tangerang yang belum tahu nih. Iya, kita juga lagi live di TikTok nih. Coba dikenalin dari Masnya dulu. Halo, aku dari Clovia, namaku Randy. Halo Mas Randy. Halo. Sebagai apa? Megang apa di Aku musiknya? megang bass. Megang bass. Megang aja ya. Megang aja. Basser. Slap. Oke, aku Fitri dari vokal. Hai, salam kenal. Fitri. Fitri. Vokaler. Aku drum. Drumis. Kok drumis Mas? Ya kan vokalis. Vokaler, drummer, drumis. Segitu ya? Saya baru tahu coba. Terakhir ada Mas. Agak 5 detik dikit gak apa-apa ya. Jeda dikit gak apa-apa. Posisinya apa? Gitu ya. Silakan Mas. Aku Juno di gitar. Halo Mas, gitarer nih. Kok beda gitaris? Ya kan biar rata aja. Kasihan soalnya kalau drummer kan drummer sendiri tuh kasihan gitu. Jadi drumis. Gitu. Iya. Nah tadi kita kira-ngomongin soal Clovia. Sebentar Mas, kita ada satu personil lagi keyboardist tapi emang belum gak bisa hadir ya. Lagi berhalangan hadir. Sedang berhalangan dulu. Namanya siapa namanya? Al. Sampai lupa sendiri. Sampai lupa. Personil sendiri lupa. Berarti 2 anaknya Ahmad Dhani di sini. Iya benar. Luar biasa sekali. Ambil komposer dari Ahmad Dhani. Al sama El. Betul. Keren. Langka nih ya. Hal-hal seperti ini langka terjadi loh di Star Radio tuh. Kita ngomong soal Clovia Band. Boleh. Pertama kali terbentuk tuh ceritanya gimana sih? Dan kenapa namanya Clovia? Iya. Oke,
pertama gue mau cerita sedikit ya. Boleh. Kenapa band ini terbentuk? Pertama itu sebenarnya gue tuh dari, boleh nyebutin kampus gak sih? Boleh dong. Gue tuh dari Universitas Budi Luhur. Di sana tuh gue ikut UKM musik. Namanya Kreativitas Musik Mahasiswa. Itu jadi dia Budi Luhur itu tiap tahun tuh ngadain event. Event besar namanya Budi Luhur Musik Festival. Dan gue sebagai di situ tuh memang dari gue kuliah di situ, gue kan beasiswa di situ sampai lulus. Terus gue keluar tuh masih dibutuhkan lah sama UKM musik di Budi Luhur ini. Akhirnya gue bentuk band tadinya di dalam kampus ya kan, anak-anak kampus. Terus sering berjalan waktu gue kerja ya kan, dan gak ada waktu nih istilahnya untuk ngeband lagi sama band kampus. Terus akhirnya gue buat lagi band ya kan, tapi gak jadi-jadi ya kan. Jadi gue buat band, bikin lagi band dan gue pikir kayak gue ketemu sama mereka-mereka nih untuk tadinya bantuin gue untuk acara event di Budi Luhur itu. Karena gue setiap tahun diundang untuk main kan. Tadinya gue berpikir tuh namanya Fitri and Friends. Fitri and Friends. Karena kan gue minta bantuan kan sama mereka kan, ya kan. Terus akhirnya sering berjalannya waktu tuh gue kayak mikir, aduh gue buat band terus, tapi kayak gak ada hasil apapun ya kan. Kayak gue gak punya karya yang bener-bener serius ya kan. Untuk bisa orang-orang nih dengerin band gue nih, hasil karya gue dan teman-teman band gue. Karena gue tuh basicnya band festival kan. Di kampus itu gue band festival. Terus ketemu mereka yang emang bener-bener bantuin gue di setiap event Budi Luhur tiap tahun. Dan akhirnya tahun 2024 itu akhir tahun itu gue ketemu mereka karena udah sering bantuin gue di event. Akhirnya gue menawarkan lah sama beliau ini untuk gimana kalau kita membentuk sebuah band yang mempunyai hasil karya original. Gitu. Iya. Temulah si Bang Juno, Bang El, Bang Al sama Bang Randy. Dan akhirnya kita mikir gimana nih, udah satu tujuan, satu misi. Oh mereka ternyata setuju kalau kita bikin band, buat band untuk ada karyanya lah. Biar orang-orang pendengar kan ada hasilnya. Oh lu ngeband ada hasilnya gitu kan. Orang bisa denger, orang suka. Dan akhirnya apa nih nama bandnya? Nah Pencetus Clovia itu dari bapak ini. Nama Clovia itu dari bapak ini. Gimana Bapak Randy? Oke, lanjut nih cerita. Kalau Fitri and Friends kan kayak Andre Taulany and Friends. Masa Fitri and Friends ya kan? Kayak Clovia aja nih. Iya, jangan Fitri and Friends nih. Coba kalau Clovia. Nah coba. Gimana tuh akhirnya jadi Clovia tuh gimana sih? Sebenarnya agak panjang sih ceritanya. Oh ya gak apa-apa, kita pesen 1 jam. Berapa nih? Berapa jam nih? Berapa jam Cuman nih? ini perdana kita ngomong di Star Radio. Untuk Star Radio Tangerang ya pokoknya. Di pojok musik. Eksklusif. Jadi kalau teman-teman cari di internet ada tuh arti clover atau semanggi ya, betul. Nah dia itu untuk beberapa negara itu ya beberapa kelompok itu mengartikan sebuah keberuntungan, kehidupan dan tumbuh. Benar. Nah itu kita pakai, kita ambil, lalu biar lebih manis lagi kita ada Clovia. Dan kenapa Clovia? Sebenarnya nama Clovia itu band gua dulu. Nah itu ada teman gue, sahabat gue namanya Barka. Barcelona. Iya, Barka namanya Barka. Bukan bola, bukan. Tenang. Dengar Barcelona langsung sensi gitu mas. Sabar. Emang namanya Barka. Ya, terus akhirnya karena masing-masing nih ngasih nama nih, ini. Terus gue akhirnya pikir, kayaknya nama Clovia bagus nih. Karena vokalisnya cewek kan, biar lebih manis lagi. Akhirnya gue bilang, Bar, ini nama Clovia gue pakai ya gitu. Buat apaan men gitu? Buat band gue nih, project baru gitu. Masa bikin kafe kan? Iya. Lucu banget lagi. Bisa. Boleh juga tuh idenya. Turunan bisnis. Nah akhirnya alhamdulillah dia menyetujui dan kita pakai sampai sekarang Clovia. Gitu. Gak ada hard feeling tapi ya ketika lu minta itu ya? Gak ada sih. Aman Jadi ya? aman aja lepas gitu. Karena memang dulu dia sama gue tuh berjuang banget di musik. Kita mondar-mandir ke beberapa label, ke KPKB buat nawarin lagu. Terus untuk saat ini memang dia udah gak fokus ke musik. Tapi kita sering sharing gitu soal musik, ya soal panggungan atau gitar, alat. Iya. Tapi sebelumnya di band yang tadi yang Barka itu, itu emang udah punya karya? Ada.
Oh, emang udah ada karya. Tapi ya memang lagi kalau misalnya kita bergerak cuman sendiri atau cuma berdua, yang lain gak bergerak kan gak bakal tumbuh juga. Iya Nah makanya teman-teman Clovia ini kalau menurut gua dirasa sangat cocok banget gitu. Karena kan Clovia itu tumbuh dan betul. Biar makin solid gitu. Benar. Sangat filosofis. Berarti terbentuknya tahun 2024. Masih baru sih. Tapi Ah. kita pengen lagu kita juga banyak yang suka juga karena Amin. Iya. emang lagunya yang Randy buat deh itu. Emang lagu kita tuh pengen bener-bener relate sama para pendengar Clovia sih. Oke. Berarti kalian bertemu udah kenal sebelum sama Clovia ini ya? Iya, dia dulu tuh additional bassist gua di band sebelumnya. Oke. Makanya gimana kalau kita Oke. Jadi saling comot. Comot cocok ya kan? Iya. Buat deh tuh. Iya betul. Nah, tapi kalau misalnya kayak Mas Juno sendiri atau Mas Al gitu ya, sebelumnya udah ngeband? Ada band juga? Kalau gue udah, cuma udah lama banget. Tahun berapa tuh? Zaman SMA lah. Oke. Dan gue dulu tuh ngeband tuh genrenya beda. Oh, disuruh jauh. Jauh. Metal dia mah metal. Hardcore. Oh. Headbang. Ya seiring berjalannya waktu teman-teman band gue ya udah sebut sama keluarga segala macam. Akhirnya punya kesibukan masing-masing Iya, ya. dan kebetulan si Fitri ngajakin lagi. Oke, ayo. Lu bener-bener yang kayak, wah udah lama nih gue gak ngeband nih. Iya. Gitu. Gatal juga. Berarti kok pas diajak juga yang kayak udah gas saya deh. Iya. Kalau Mas Al? Sedikit banyaknya sama sih kurang lebih. Sebelum-sebelumnya pernah ngeband, terus vakum lama, akhirnya ketemu Clovia, coba buat peruntungan baru. Oke. Iya. Tapi masing-masing sebelum, dia kan cuma Fitri doang yang akhirnya sebelumnya belum punya karya sendiri ya? Sisanya udah punya karya semua di band sebelumnya? Udah. Sudah ada beberapa. Udah sih. Sedih kan? Dengan genre yang berbeda-beda tapi. Beda banget. Mas Al juga beda kan tadi hardcore kan kalau misalnya Mas Juno. Kalau Mas Al? Lebih ke pop sih mungkin dari dulu ya. Iya. Gitu. Jadi ketemu Clovia nggak terlalu timpang. Oke. Iya. Ya nggak jauh-jauh lah. Nggak jauh-jauh lah. Gitu. Mas Randy? Kalau gue dulu ada band metal juga sama. Adaptasinya gimana akhirnya sama Clovia beda genre gini? nih. Kalau gue memang suka dengerin macam-macam lagu ya, Iya. mau pop, metal. Jadi ya masuk aja sih. Ngotak-ngotakan. Iya Musik betul. ya, gitu ya. Ya, soalnya kan kalau kita ngomongin, gue pribadi ya, kalau misalnya dengerin musik, ya emang gak dikotak-kotakin, pasti kita denger semuanya kan. Bener. Jadi ketika dimainkan kan pasti ada ego di sana dong. Iya tuh bener betul, tuh. betul. Ya itu salah satu cobaan kita juga sebagai musisi yang bikin karya ya. Gimana caranya kita bikin lagu itu buat mengenakan, bukan mengeluarkan ego kita. Gitu. Walaupun skill lu jago banget, ya lu kalau misalnya main di genre pop, ya harus menyesuaikan gitu. Setuju sih. Setuju ya. sih. Sampai akhirnya gue juga ngeluarin band gue kan. Lu yang ngeluarin band lu kan. Gila. Lu yang ngepecat band lu kan. Gue pecat band gue. Udah kan terus. Gua langsung curhat ini. Gue gak cocok sama kalian gue pecat. Iya. Gitu kan. Proses kita ngomongin soal lagu terbaru kalian. Tanpa ada dirimu. Tanpa ada dirimu. Iya. Ini berapa lama nih pembuatan lagu ini nih? Dari proses penulisan sampai Sampai akhirnya rilis gitu sampai ya? rilis. Oke, kalau ngomongin tanpa ada dirimu itu sebenarnya fase perbaikan atau jembatan dari single pertama kita Oke. yang berjudul Luka. Jadi waktu itu ceritanya memang ada lagi-lagi cerita dari sahabat gua. Iya. Dia itu baru ditinggal pacarnya. Oke. Dia baru tunangan. Baru tunangan, terus tiba-tiba seminggu setelah tunangan dia mengakhiri aja gitu hubungannya. Waduh. Nah itu gue terinspirasi dari situ. Oke. Kemudian kenapa tercetus lagu Tanpa Ada Dirimu, itu waktu itu gue denger lagunya Good Morning Everyone. Oke, Kalau nggak salah band dari Semarang ya. Nah itu kan salah satu video klipnya tuh ya ada di pantai, terus ada hembusan air pus gitu. Jadi kayak menggambarkan, kan lirik pertama kan terbawa angin. Jadi semua luka-luka kita tuh terbawa angin. Wah.
Lalu sekali dan ya. biarkan rindu yang akan membawamu kembali. Sedap. Angin itu bakal mengalir kemana-mana, mungkin bakal balik lagi ke kita. Ya begitu pula masa lalu kita mungkin bakal balik lagi dan kangen sama kita. Iya benar. Bener ya. Kalau kata pepatah lama Mas. Apa, Mas? Kalau jodoh emang gak kemana. Jodoh gak kemana, iya. Walaupun Betul. nyangkut jadi istri orang apa suami orang. Iya, kalau jodoh mah gak kemana. Akan balik lagi juga kok. Iya itu dia bener. Tenang aja. Yang ngomong Sokrates itu. Itu Kratos. Oh, beda. Iya. Berarti buat Gitu. Mas Randy ya lagu ini ya? Ya saya yang buat. Oh. Apa yang oke. dirasakan pas bikin tanpa ada dirimu? Pastinya gue masuk ke perasaan temen gue ini juga sih. Ah. Kebetulan dulu gue memang pernah diputusin sama mantan gue. Wah. Dan itu alasannya lu mau milih manggung atau aku. Wah, ini berat. Itu perjalanan lagi mau manggung ya. Iya. Di mobil. Ah. Jadi kamu lebih milih manggung daripada aku. Aduh berat banget tuh anjing. ya. Masih sayang. Ah. Gimana? Akhirnya ya udah gue milih manggung. Oh, padahal ada lanjutannya tuh. Apa tuh? Bareng lagi. Dia bareng. Kamu milih manggung atau aku? Iya. Rumahku kosong loh. Beda itu. Beda cerita tuh. Itu mah gak beda ya? Beda cerita. Ya itu di mobil barengan lagi. Oh di mobil ya? Oke. Gak mungkin gue turun sendiri. Oke, berarti saat itu lu juga relate lah ya dengan apa yang lu tulis? Yes, gue kalau misalnya bikin lagu tuh mencoba mendalami karakternya dulu, Iya. baru dikeluarkan. Dan memang kalau bikin lagu tuh kalau dari gue pribadi harus jadi hari itu juga, biar feelingnya dapet. Oke. Ketika lu Mas Randy ngeblas ke teman-teman, reaksi teman-teman gimana nih dengan lagu lu nih? Kebetulan memang ada beberapa lagu gue coba lempar, dan kebetulan alhamdulillah cocok nih sama yang ini. Oke. Gitu. Akhirnya mereka approve, ya udah gas kita ke studio lah, atau nge-jamming mulai, dulu ya, ya. jamming. Terus sama kali kalian dengerin awal lagunya Mas Randy ini gimana? Kalau dari gue pas gue dengerin, Ren ini pengalaman lo apa pengalaman siapa gitu. Ada pengalaman gue nya. Iya. Tipis-tipis dimasukin Tipis. dikit. Ah, itu dia. Dan pas gue dengerin juga ya itu balik lagi memang gue nih salut sih sama Randy, maksudnya dia ini kalau ada bahan dia pasti approve gak nih guys gitu, oke gak nih guys gitu, dia kompromi dan dia setelah anak-anak oke nih oke baru dia buat guide segala macam, terus dilempar ke kita dan alhamdulillah kita semua cocok. Oke. Alhamdulillah. Tapi Berarti kan sepemikiran lah gitu. Pas proses ininya nih recording biasanya kan agak-agak rumit tuh ya. betul. Mas Randy mau ini, Mas Juno mau ini, Mas Iya, Algini itu tuh benar. gimana tuh cara kalian mengatasi itu tuh? Nah biasanya kita tuh pakai aplikasi di iOS tuh namanya GarageBand. Nah itu jadi kita kopongan dulu, kita bikin guide-nya dulu. Jadi si Juno ini lempar gitar kayak gini isiannya, si El bilang drumnya kayak gini. Jadi saling berdiskusi gitu. Jadi guide-nya tuh bener bahkan sampai guide-nya pun kalian bikin bareng-bareng. Iya betul. Wow. Oh oke. Itu menarik sih. Aku tuh metode yang lumayan efektif buat band-band kali ya. Iya. Ya, Karena walaupun- dulu mah langsung di studio aja udah kan. dulu. Betul. Nah kita tuh cara kan masing-masing sama-sama kerja nih. Waktunya susah. Ya kita manfaatin komunikasi di WhatsApp, saling lempar ide dan bahan. Berarti selama Clovia ini terbentuk 2 tahun berarti tadi ya? Iya. Jalan 2 tahun, apa emang udah 2 tahun? Jalan 2 tahun? Jalan 2 tahun mau ke 3 tahun gak sih kita? Kurang lebih itu sih. Dengan 2 single ini, pernah ada berselisih paham gak selama kalian tuh berjalan? Pasti ada. Pasti ada. Konflik yang seperti apa Iya. sih? Biasanya sih paling Ren, nadanya jangan kayak gitu dong. Kadang egois keluar nih. Itu Pasti kan? kan ya. Iya. Ada itu kan? Gimana caranya kita menemukan satu titik di mana oh nih cocok. Yang paling kritis siapa deh? Paling kritis. Siapa ya? Jujur aja deh Ren. Jujur aja gak apa-apa. Itu banget deh. Jujur. Kadang memang gue yang paling bandel. Ketawa kelihatan dia sendiri gitu ya. Gue sendiri. Terus setuju gak Mas Jun? Tapi dia enggak yang gimana-gimana kok. Masih kebebasan buat kita. Ngasih kebebasan bener-bener yang kayak udah lu mau main kayak gimana pun aman Iya, gitu. yang penting kalian tuh tanggung jawab sama mission kalian masing-masing. Oke. Nah jantungnya di drum nih. Gimana tuh menyesuaikannya tuh? Mas Al, ribet nggak nih dengan keinginan anak-anak anak-anak yang ini? beda-beda ini.
Selama ini sih anak-anak selalu mempercayakan ke gue sih. Gitu. Jadi senyaman yang bisa gue mainin. Dan gue selalu nyocokin juga sama mereka agar tidak berlebih. Gitu. Tapi emang harus begitu sih. Iya pasti. Namanya berkarya kan harus bisa ngeluarin sisinya masing-masing. Iya. Memang terkadang ego tuh harus dibutuhkan kan. Biar lagu itu makin manis. Iya sih bener. Setuju. Dan akhirnya ini udah rilis ya. Kapan sih rilis nih? Lirisnya 2 tahun yang lalu. Oh 2 tahun yang lalu. Di Desember lah. Desember 2 tahun yang lalu? Iya. Perasaan kalian nih gimana pas ini akhirnya keluar nih? Seneng dong, ya kan kayak alhamdulillah gitu. Ternyata gue pikir tuh Clovia buat single pertama ya kan, gue takut nih deg-degan. Gimana nih gue sama anak-anak ini luka Clovia, berarti? Ya luka untuk yang single pertama tuh nyampe gak nih single kedua ya kan? Alhamdulillah. Iya. Lahir juga tuh single kedua ya kan, alhamdulillah sih. Reaksi pertama orang denger, mungkin keluarga kali ya paling terdekat lah ya. Iya mungkin. Teman gitu, gimana tuh? Dengerin lagu aku dong. Kadang tuh kita mencoba nawarin temen yang memang dia itu bukan musisi, tapi penikmat lagu aja. Iya. Biar sangat subjektif lah ya. Kadang memang harus dengernya sekali 2 kali, tapi pernah ada 1 orang bilang, aduh lagu lu enak banget didengerin pas lagi di jalan. Buat road trip. Jadi emosinya dapet, terus kayak lu jalan, terus sambil bengong gitu di jalan, naik motor atau naik mobil. Gitu. Itu berasanya di situ. Dan kayak wah akhirnya lagu gue diterima gitu, alhamdulillah. Gila. Tapi gue pengen nanya sama Kak Fitri sih. Apa? Sebelumnya kan lu belum punya karya sendiri Kak. Akhirnya lu punya karya sendiri bahkan sampai 2 single nih. Perasaan perbedaannya apa sih Kak? Perbedaannya dari yang sebelumnya sama sekarang ya. Kalau yang sebelumnya itu kan memang gue band-band festival tuh kayak rasanya gimana ya? Jenuh ya. Karena ya udah lu ngeband tampil di event, jreng ngaverin lagu orang terus. Bedanya itu. Sebelumnya itu gue cover, aransemen. Dan yang sekarang itu gue di mana-mana gue event gue membawakan lagu sendiri bareng Clovia. Itu bener-bener rasanya gue seneng banget sih karena kayak alhamdulillah sama mereka cocok, lagunya cocok dan alhamdulillah pendengar kita yang sekarang setia juga cocok dan gue sih berharap Clovia juga bisa mengeluarkan single-single berikutnya sampai album. Amin. Doain yang terbaik lah. Nama fansnya apa nih? Nama fansnya? Clovers. Clovefriends. Tipis. Clovefriends. Kenapa Clovefriends? Kenapa Clovefriends? Teman Clovia. Ya kan gak cuma 1, Clovers banyak. Oh. Teman-teman kita. Fans kita tuh teman kita juga. Oh iya benar. Dari teman bisa nambah jadi Clovers. Karena kalau fans kan biasanya ada jarak ya antara sama fansnya gitu. Kalau friends kan udah deket tuh. Oh dibangun adalah pertemanan ya. Benar. Benar. Kalian udah perform kemana aja nih? Udah promo lagu kemana aja nih? Boleh Fitri? Perform kemana aja. Pertama kali itu kita jadi openingnya Endah Endresa di Budi Luhur. Kita tuh awal-awal memang kebanyakan tuh manggung di kandang sendiri. Di kampus gue sendiri. Karena lebih cepet ya. Jadi pertama itu udah jadi opening Endah Endresa di Budi Luhur juga. Terus abis itu jadi main di waktu itu ada Bernadia sama Viera juga pernah stage. Terus ada juga apa lagi? Last Child, Forifeng, kita satu stage juga. Terus kita ada sampai ke Pangpang kita juga pernah marginal. Inilah negeri kita. Itu mantep sih. Terus ada siapa lagi ya? Festival pernah kita. Festival kita pernah itu iseng-iseng sih sebenarnya. Iseng banget. Kita sebenarnya nggak tahu sih kalau itu sebenarnya festival dan ada juaranya karena kita pikir kayak ya udah main acara Pemkot Tangerang waktu itu. Terus perform ya kan pas nyampe ternyata ini festival band. Kita main deh tuh jreng tapi ada beberapa lagu yang memang harus di cover kan aransemen. Alhamdulillah kita udah persiapan kan. Tahu-tahu juara.
Kagak niat malah juara. Terus kayak ya udah alhamdulillah 3 besar sih waktu itu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa rezeki gitu. Memang ketika nothing tulus mah. Iya bener. Biasa begitu ya. Yang Bener. persiapannya biasa-biasa aja malah. Iya itu dia. Tapi ada pengalaman momen awkward gak pas manggung di mana gitu? Ada yang jahil gak penontonnya gitu? Iya. Kalau Atau kita kering, manggung. penontonnya kering gitu. Kita manggung yang pertama kali. Nih dia. Oh. Sampai waktu itu pernah Cewek-cewek manggung, pasti ya. Cewek Nggak mungkin itu cowok. sampai dia nulis tuh di handphonenya, Kak kenalin gitarisnya, kayak ya ampun banyak banget nih. Baru tuh 2 kali manggung itu sama mereka. Kak gitaris sampai itu di handphone itu gede-gede orang-orang sampai teriak. Ada yang mau nangis malah waktu itu. Ada yang mau nangis? Iya nih ngeliat dia doang pengen kenalan. Kakak dari bawah, kakak kenalan. Iya nanti sampai kayak gitu, sampai pusing. Iya ada yang kayak gitu. Udah kepengen banget itu. Udah kayaknya sih. Ngebet. Maksudnya ngebet pengen kenalan. Fans udah banyak berarti Mas Juno ya. Parah. Bahaya. Ini nambah dari dia. Nambah kita tuh dari dia sebenarnya. Asal kalian tahu nambah kita dari dia. Cuy kita kok misalnya di kru siaran kita sering ganteng atau yang cantik deh. Iya kayaknya ya. Pernah. Minimal ada yang itulah. Iyalah ya. Tapi berarti kalian tuh deket sama fans kalian, sama teman-teman, sama Clove Friends tuh dekat banget. Alhamdulillah deket banget. Sedekat apa sih kalian sama Clove Friends? Sedekat apa ya? Sedekat apa? Juno. Wow, elah sedekat nadi. Ini kalau di black yang keluar bukan darah. Clove Friends. Pernah ada nongkrong bareng kah atau kayak ngumpul. apa kayak gathering atau kayak gitu, cuma sekedar ngopi-ngopi bareng gitu. Iya sebenarnya tuh kita udah infoin juga kalau kita mau main di sini, tapi karena hari biasa kali ya, jadi ada yang kerja, ada yang apa, kita ya udah fine nggak apa-apa. Jadi mereka kayaknya ngeliat di live TikTok kayak gitu, atau dengerin di Star Kita cek Radio. dulu ada yang nanya. Jadi penasaran juga nih, TikTok nih, Toto kayak Mas Juno WhatsApp-nya gitu. Oh iya. Iya. Tiba-tiba minta WhatsApp. Kan gak ada yang tahu Mas. Iya kita nggak tahu bener. Coba nih Gak ada yang mau nangis waktu itu. Coba. Berlebihan. Bener itu. Di mata lu mungkin berlebihan Mas. Iya. Tapi Tapi di mata wanita di mata fans lu itu tuh berharga. Berharga loh. keren. Oh ini ada dari Indah Mesh. Dibilang sukses Clovia. Sukses, Clovia. Amin, terima kasih Indah. Sukses Amin. buat Clovia. Amin. HP-nya mundurin dikit dong HP Pak. mundurin dikit. Mundurin dikit HP-nya tuh. Dut, tolong HP mundurin dikit Pak Produser. Handphone mundurin dikit. Pasti mau lihat gitarisnya nih. Banyak nih yang join nih. Luar biasa banget nih. Wah nih apa Clove Friends semua nih. Iya. Yo, 10 juta. 10 juta. Tapi kalian maksudnya kalau misalnya manggung gitu ya, pernah ada kejadian yang kayak, aduh nih kurang banget kayak gini. Mungkin penontonnya, aduh kok gak biasa aja gitu. Atau mungkin lagi main salah, atau panitianya nyebelin. Ah, iya, itu dia tuh. Itu kayak gitu-gitu ada tuh. Gak perlu nyebut tempatnya. Iya. Gak perlu nyebut tempatnya. Kalau gue bukan tempatnya yang parah sih. Apa? Gue terlalu over kadang. Saking asiknya lompat-lompat, ternyata jack gue keinjak. Copot. Putus. Oh, mending copot. Putus. Putus. Itu jack vendor lagi. Ya Allah. Aduh. Terus? Bang, maaf ya bang. Iya katanya ya udah. Mau nggak mau kita di belakang deh tuh bernegosiasi. Prosesi. Jadi gimana nih? Iya. Gak ribet lah ya tapi ya. Ya. Gak ribet lah. Sejauh ini sih kalau kita manggung, alhamdulillah aman-aman aja. Berarti Iya. paling menyenangkan? Paling menyenangkan. Nih kalian tuh gak nyangka tuh gila nih keren banget lagi panggungan gue di sini nih. Itu pas di Budi Luhur sih. Karena Oh, itu iya. pas banget penerimaan mahasiswa baru Universitas Budi Luhur waktu itu. Jadi rame, mungkin itu sekitar ada 7.000 penonton. Wow. Karena kan Banyak, mereka menerima mahasiswa tuh sekitar 7.000 atau 8.000 gitu. Dan itu kita nggak se-expect itu kayak wow banyak banget gitu. Banyak itu. 7.000. Banyak semuanya nyanyiin lagu kalian. Nah itu itu belum ada single kita sedihnya itu. Oh sih, iya, tapi iya. belum ada single. Tapi ada loh waktu itu yang pas panggung kita. Oh, Ada yang kedua. panggung kita kedua. Iya. Kedua Itu kita udah single Luka udah. pas udah. lagi kan agak remang-remang tuh di atas. Itu ada 1-2 orang yang nyanyi lagu kita. Wah, Tuh. Jadi, Wah, jadi sebelah sini perasaan nyanyi, seneng terus gue ya. lihat sebelah sini juga nyanyi kayak ini dari mana tahu ya? Berarti mereka mendengarkan lagu kita di platform.
Pengen ucapin terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman Clovia Band. Semoga sukses ke depan. Mungkin terakhir kali ya, next akan ada apa nih dari Clovia? Dalam waktu dekat. Ya. Oke, kita akan mempersiapkan single ketiga. Single ketiga. Lagi dimasak dulu. Oke. Clovia is cooking. Wah. Album dalam waktu dekat? Insya Allah pokoknya. Progress EP sih kita. Oke. Udah. Kira-kira tuh lirisnya kapan tuh Ringo? Pengen sih tahun ini. Tahun ini ya. Semoga dilancarkan. Amin. Timeline tahun ini ya. Ya, video klip udah ada ya lagu ya? Segera. Oke. Nah kalau misalnya pengen tahu nih info terbarunya, mungkin pengen nonton panggungannya Clovia, jadwalnya ya, kegiatan hariannya atau apa? pengen booking biar manggung kan? Bener. Itu bisa langsung kontak di mana sih teman-teman? Kalau buat tahu info kita di Instagram ada Clovia Band. Ya. Clovia Terus, Band. TikTok juga Clovia Band. TikTok Clovia Band, YouTube juga Clovia Band. Dan kalau mau booking kita bisa ke Bapak Denny Reza. Mana coba tunjukin. Bisa dikasih nomornya nih. Pokoknya 0812 9856 6093. Masukin ya. Masukin di sini nih. Tang. Keren banget manajer gue punya kartu nama. Keren. Gila, keren. Apa tuh? Keren. Oh iya. Itu Gue nanya lagi. Masuk. Sama selalu gitu Mas. Terima kasih atas supportnya Mas. Dan kalau misalnya band kan biasanya kalau mampir-mampir ke kita kan kita kasih live performance. Bener banget. Nah ini pas banget di jam 8 malam ini. Ya. Sekaligus kita tutup siaran kita ya. Kenapa Mas Eva? Kenapa? Sekarang kita tutup siaran kita ya. Iya. Dan kalau bisa pengen dengerin kita lagi, besok kita bakal siaran di jam yang sama ya Mas Ras? Bener, dari jam 4 sampai jam 8 malam dan besok kita juga kedatangan bintang tamu. Oh, tamu lagi ya besok ya. Luar biasa sekali. Jadi jangan lupa untuk pantengin kita terus. Yes. Langsung aja kalau pengen cerita-cerita, WhatsApp. Curhat, tuh boleh banget di 0812 111 1073. Dan jangan lupa untuk mulai request lagu Clovia ya, udah ada di Star Radio tentunya. Nah tanpa berbasa-basi lagi kali ini udah siap belum nih kira-kira nih? Siap. Mantap ya. Udah genjreng.